Jadi buat aku, untuk apa aku punya teman banyak-banyak kalau juga ya tidak memberikan influence yang bagus untuk aku, gitu loh. Yes. Bukan berarti gini, tapi bukan berarti aku tidak suka punya banyak temen ya, gitu, nggak Iya. begitu maksudnya, jangan Mhm. salah gitu, Jangan enggak. Maksud aku salah. adalah lebih mungkin begini, be nice to everyone but be selective with who you close with. Mungkin lagi-lagi ini karena juga didikan dari orang tua ya, Mhm. jadi udah memang mindset juga gitu, dan Mhm. kebetulan juga suami juga didikannya sama untungnya, jadi kita punya Iya. mindset yang sama. Karena kita merasa membangun habit atau culture di keluarga itu penting dimulai dari hal kecil, Benar. ya kan? Setuju. Sesimpel untuk kamu duduk makan di meja makan bersama-sama and then you talk about your day. Ya kan, gitu loh. Kayak nanya aja ke anakku gitu, Iya. ya kan. Ya how's your day? Ya kan, gimana sekolah? Ya hari ini kamu ada PR apa? And then ya gitu. Kalau obrolan antara aku dan pasanganku ya mungkin yang berat-berat nantilah kita obrolin biasanya Iya. di kamar gitu ya. Tapi and then ya tanya aja gitu, kamu hari ini ngapain aja? Gimana di kantor? Atau dia nanya aku, gimana kerjaan hari ini gini? Just atau ngobrolin apa, kayak intinya kita ngobrol aja. No device gitu, no gadget, no phone. Beauty Pod by Youth and Beauty. Hello beauties, hai, welcome back di Beauty Pod by Youth and Beauty Clinic. Siapa sih yang penasaran kalau nonton Beauty Pod ya? Kira-kira bintang tamunya siapa lagi ya? Nah, hari ini kita nggak cuma ngobrol soal kecantikan dari luar, tapi juga tentang perjalanan hidup, self-worth, dan bagaimana seseorang perempuan bisa menjalani berbagai peran. Dan kali ini, seperti yang kalian lihat sendiri, aku sudah ditemani sama Kak Wulandera Indriana. Halo, aku nyebutnya apa nih? Hai, Beauties Beauties ya. ya. Halo, Beauties. Panggilan sayang kita Beauties. Oke. Halo Kak Wulandera, Halo. kembali lagi bersama saya. Iya. Setelah waktu itu ngonten-ngonten, sekarang akhirnya Beauty Pod bareng. Iya. Kita hari ini bakal podcast Kak Dera ya. Jadi kayak aku pengen tahu nih, karena ada bisikan-bisikan Kak Dera. Katanya Kak Wulandera ini adalah pasien terloyal di Youth and Beauty Clinic. Ini dari mana nih? Sumbernya Bisikan-bisikan ada itu. bisikan-bisikan goib itu ya Kak. Oke. Karena Kak Dera sendiri juga tinggal di Bali ya. Iya, jadi aku kebetulan sudah pindah for good ya ke Ya. Bali itu kurang lebih 4 tahun ya. Wow, Mau 4 tahun. Iya. Dan kamu kalau mau treatment bulak-balik Jakarta, Bali, Jakarta, Bali. Seperti itu. Aku mau make sure aja seperti itu. Iya. Kesini hanya untuk treatment. Iya. Nah, beauties, penasaran kan kalian semua? Iya. Kalau misalkan Kak Wulandera ini treatment, kira-kira kenapa sih pilihnya sampai ke Jakarta Selatan atau di Youth and Beauty Clinic? Nanti kita akan tanya-tanya soal itu ya Kak Dera ya. Oke. Nah Kak Dera, yang aku tahu kamu kan cukup aktif juga ya di Instagram, seperti kayak sering berolahraga, lagi aktif pilates juga. Iya, pilates itu aku kebetulan dibilang baru juga enggak ya. Yeah. Ya tapi termasuk baru lah ya. Kalau baru kayak 3 tahunan belakangan ini. Sebelumnya aku weightlifting. Terus ya itu aja sih olahragaku, renang. Tapi memang aku dari kecil itu memang sudah aktif gitu. Jadi emang aku suka olahraga karena keluargaku suka olahraga. Iya, olahraga awalnya coba-coba atau memang sudah pengen nih olahraga ini coba gitu, apa gimana Kak? Enggak sih, jadi memang kalau dari kecil kan emang aku sudah aktif nih, ya kan, udah rajin olahraga. Kecil tuh olahraga aku basket, terus renang. Wow. Karena papaku tuh atlet karate. Oh wow. Jadi kita tuh dari kecil emang sama bokap ya, sama dia tuh memang sudah dibiasakan lah gitu. Dan kamu mau mulai karatenya juga? Aku enggak kebetulan, tapi anakku nurun ke grandpanya nih, anakku sekarang karate gitu. Nah terus ya udah, akhirnya di tahun 2000 aku mulai weightlifting itu tahun 2016 2015 lah. Itu karena ya coba-coba
coba-coba, terus ternyata aku suka karena itu seperti terapi buat aku. Iya, olahraga itu feels like terapi loh. Ya, aku juga setuju Iya, sih. jadi kayak Rata-rata sekarang kan juga olahraga ya, beauties-beauties pasti kayak tahu juga. Orang tuh sekarang mulai nge-gym juga, iya, terapi self love dia dari olahraga. Dan Kak Dera menanggapi terapi sebagai olahraga gimana? iya. Jadi ketika aku berolahraga, ya, aku kan untuk beberapa jam I only focus on myself. Hmm, Gitu ya, apalagi ketika kita udah masukin ini kalau weightlift contohnya ya, ya. masukin earpod ya kan, and then you go to the gym, yang aku menganggap ini it's my playground, jadi it's only me gitu. Jadi memang aku juga tidak termasuk orang yang suka olahraga bareng-bareng. Itu kalau aku, jadi aku kalau gym ya sendiri aja, karena aku nggak suka kalau Iya. lagi olahraga tuh diajak ngobrol gitu, aku nggak suka. Jadi aku emang it's my me time Iya. gitu. Jadi ya gitu, jadi aku kan clear my mind, jadi cuman aku me and myself gitu. Sama Pilates juga gitu, untuk beberapa saat it's only me aja gitu dengan coach aku gitu. Terus ya udah, and then it feels like refresh aja gitu my mind. Iya. Yoga ikut juga? Yoga nggak cocok dengan aku. Kenapa? Padahal kan itu me time banget loh. Kadang cewek-cewek perempuan zaman pernah- sekarang tuh suka loh. Aku pernah coba yoga, Ya? tapi turns out is it's not for me ya, karena aku jadi ngantuk. Kalau Pilates kan dia masih masih gerakannya masih banyak gitu Iya, kan, jadi bener. masih berasa kayak kardio. Iya. Tapi kalau yoga itu ya nggak cocok aja buat aku Iya. ya, gitu. Cocok-cocokan kan kalau kayak Betul. gitu ya kan. Dan No aku- offense. Aku pernah loh melakukan pilates waktu itu bersama teman-teman juga, dapat challenge gitu. Mm-mm. Bagi aku pilates tuh olahraga yang sulit loh. Iya gak? Karena kayak Iya. keseimbangan, terus Betul. juga ototnya dimainkan semua. Aku kayaknya Iya. cukup sekali ya, terima kasih. Dan bener kata Kak Dera, olahraga tuh cocok-cocokan. Iya. Pilates, makanya balik lagi, olahraga ya bukannya bilang kalau ikut-ikutan nggak boleh, cuman ketika kita menemukan esensi kenapa sih lu mau olahraga, ya kan? Ya itu akan menjadi rutin, ya kan? Bukan yang cuman kayak ya karena lagi hype-nya. Contoh misalnya padel, pas lagi golf. Itu jadi kayak musiman gitu, enggak. Kalau aku memang karena emang aku suka, and I feel it gitu, Yeah. benefitnya gitu. Jadi ya it becomes the part of myself and my day and my routine gitu. Karena dari kecilnya juga kamu udah dituntut untuk berolahraga juga dari papa kamu. Jadi makanya sekarang ini menganggap olahraga bagian dari habit jatuhnya ya. Iya. Memang kalau misalkan biasanya orang-orang udah olahraga, sekalinya nggak olahraga tuh merasa ada yang kurang. Iya. Setuju nggak? Iya benar. Jadi kayak sakit-sakit gitu badannya. Sakit-sakit. Nah, Kak Dera, kalau aku lihat kan kamu sekarang tinggalnya di Bali. Berarti kesibukan kamu di Bali ini kira-kira seperti apa? Boleh diceritakan, Kak? Di Bali, oke. Interesting question. Sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda dengan di Jakarta ya. So aku adalah full time housewife. Ya, full time housewife yang aku lebih sukanya menyebutnya itu full time housewife yang bekerja. Karena fokusku itu akan selalu yang utama adalah keluarga. Ya. Ya, it's my number one Pasti. priority gitu. Walaupun kerja juga tetap ya gitu. Nah, jadi ritme keseharianku dengan di Jakarta itu nggak banyak berbeda. Cuman kalau di Bali itu mungkin lebih apa ya istilahnya? Lebih santai ya, bukan males ya, apa sih bahasanya? Santai aja gitu. Jadi kalau di sini aku merasa kayak furious gitu. Iya. Ngerti gak sih maksudku? Jadi kayak bangun pagi ya kan, and then kamu udah kayak oke ngantar anak sekolah, terus ini macet, and you have to like kesini mesti kira. Jadi kayak sehari itu kayak nggak cukup gitu, ya kan? Kalau di Bali aku lebih tenang gitu. Jadi keseharianku tuh aku bangun pagi, ya. Bangun pagi, emang aku morning person, ya. Jadi aku bangun pagi, nyiapin anakku sekolah. Terus karena sekolah juga dari rumah tuh lompat nyampe, Oh, ya deket kan? ya. Ya, jadi selalu berusaha kita yang antar jemput dia. Kalau nggak aku dedinya, Mhm. ya kan naik motor. Wow, Kalau di di Bali emang Jakarta, gitu ya, Jakarta seru tidak ya. bisa. Bener. Iya, naik motor ya kan, jemput dia. Terus in between aku biasanya olahraga. Jadi aku colongannya tuh di situ, ya in between dia sekolah. Gitu. Karena sebelum dia pulang sekolah aku udah berusaha udah ada di rumah. Karena aku menerapkan habit makan bersama. It's very important in our family. Ya, Bener. gitu. Jadi
makan, duduk di meja makan, aku dan anakku. Ya kalau suamiku bisa pulang karena lagi-lagi deket ya kantornya gitu. Jadi dia biasa pulang ke rumah untuk makan siang. Jadi kita makan siang bareng, baru habis itu dia balik lagi ke kantor. Terus nanti aku kerja, anakku bikin PR ya kan atau apa segala macam. And then ya udah gitu aku ngurusin kerjaan. Terus kalau misalnya ada yang mesti dilakuin, misalnya groceries or anything lah, ya itu nanti in between dari biasanya jam 3 ke bawah ya gitu. Kalau anakku ada les ya aku anterin les gitu. Terus ya udah, and then malam ya jam 8 biasanya kita udah di rumah, lagi-lagi dinner together ya kan. Terus biasanya aku ngecek lah besok apa kegiatanku, karena aku tipe yang old school. Aku tipe yang mesti nulis di agenda gitu. Sama to-do suami list sama. ya. Iya, jadi aku nggak suka nulis di HP tuh. Jadi aku nggak suka. Sukanya ditulis di agenda, cek semua. Udah deh, terus tidur. Wow. Dan aku melihatnya Kak Wulandera ini juga bersama keluarga deket banget tentu ya. Puji Tuhannya iya. Karena setiap dinner atau lunch gitu selalu kumpul. Berusaha untuk selalu. Kenapa? Mungkin lagi-lagi ini karena juga didikan dari orang tua ya. Jadi udah memang mindset juga gitu. Dan kebetulan juga suami juga didikannya sama untungnya. Jadi kita punya mindset yang sama. Karena kita merasa membangun habit atau culture di keluarga itu penting dimulai dari hal kecil. Benar. Ya kan? Setuju. Sesimpel untuk kamu duduk makan di meja makan bersama-sama and then you talk about your day. Ya kan? Gitu loh. Kayak nanya aja ke anakku gitu, ya kan? Ya how's your day? Ya kan, gimana sekolah? Ya hari ini kamu ada PR apa? And then ya gitu. Kalau obrolan antara aku dan pasanganku ya mungkin yang berat-berat nantilah kita obrolin biasanya di kamar gitu ya. Tapi and then ya tanya aja gitu, kamu hari ini ngapain aja, gimana di kantor, atau dia nanya aku gimana kerjaan hari ini gini, just atau ngobrolin apa kayak intinya kita ngobrol aja. No device gitu, no gadget, no phone. Iya, dengan adanya kumpul bersama anak juga, anak jadi lebih terbuka ya. Setuju. Iya. Jadi itu, kayak iya. harinya mungkin lagi berat di sekolah, Betul. terus dia ceritakan ke mami dedinya gitu. Dan Iya. anak sekarang lebih terbuka berarti kalau ada apapun itu diobrolin. Iya, kita berusaha mengarahkan dia ke sana gitu. Karena kita sangat concern dengan social life ya. Makin kesini kita sih merasa semakin berat ya. Banget. Pergaulan Parenting zaman sekarang ya, juga parenting ya. Aku mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Tapi kita merasa bahwa pressure di social life di sekolah atau di pergaulan itu semakin lampunya tuh semakin lampu merah gitu loh. Like you have to be really take care of your child gitu loh, or your kids gitu. Jadi aku pengen dia itu terbiasa ngobrol atau terbuka apa aja ke aku dan dedinya gitu. Karena kan kita nggak bisa like the whole day menjaga dia kan gitu loh. Jadi ya di sekolah kan kita nggak tahu dia ketemu dengan teman-temannya yang background pendidikannya atau background di rumahnya bagaimana. Jadi ya itu kita membiasakan dia untuk berani ngobrol sama kita gitu. Dan parenting zaman sekarang juga kita sebagai orang tua tuh harus masuk ke anak ya. Iya kan? Iya, Jadi benar. kita harus kayak menyesuaikan, oh anak mungkin lagi begini, jadi kita yang Exactly. menyesuaikan. Iya. Sekarang tuh anak gak bisa ditanya, kamu kenapa gitu. Mungkin gak bakal langsung ngejawab. Tapi anak yang emang bener-bener kayak tadi Kak Wulandera kumpul keluarga, terus setiap makan itu selalu itu. Anak jadi leluasa untuk menyampaikan sesuatu, mah aku ada ini gitu. Iya. Wow, good parenting loh. Iya. Thank you. Iya. We're not perfect, but we keep learning. Iya. Kita menganggap sebagai orang tua nggak cuma anak aja yang belajar ya, kita orang tua juga selamanya itu belajar. Iya. Kalau kita menganggapnya seperti itu, melihatnya gitu. Wow, nice sekali ya. Baru mulai perbincangan kita udah banyak banget insight-nya. Kak Dera, dari semua nih aktivitas yang kamu tadi sudah ceritakan, apa yang paling membantu Kak Dera tetap merasa balance sebagai seorang ibu? Dari semua aktivitasku, yang membuat aku merasa tetap balance sebagai seorang ibu. Oke.
dari semua itu yang membuat aku merasa aku tetap grounded with myself adalah momen dimana aku bisa menemukan waktu-waktu untuk apa ya, tidak kehilangan diriku gitu loh, punya me time. Iya. Nah, jadi tetap mencintai diriku aja Mhm. gitu. Sorry, karena aku percaya, sebelum aku mencintai, aku memberikan cinta ke Orang anakku, ke lain. pasanganku, I Mhm. have to love myself first kan, gitu Iya. loh. Jadi aktivitas, kalau ditanya aktivitas ya olahraga kali ya, Mhm. olahraga, terus kumpul sama teman-teman, karena kan biasanya kita ngobrolin, tukar pikiran apa tentang anak, ya kan, Mhm. ya something like that tuh, between Jadi kamu lebih ke olahraga dan kumpul bersama teman-teman. Iya, iya, Dan itu membuat kayak kita tuh kayak bertukar cerita itu adalah self release kita. Dari iya, kegiatan kita yang capek mungkin dengan ketemu teman, itu iya, jadinya kayak power lagi ya iya, bagi kita ya, karena energi ya. iya, karena terkadang gini, menurut aku Mhm. mempunyai lingkungan yang suportif itu ya, itu sulit. Jadi ketika kita punya, itu harus benar-benar kita don't take it for granted ya. Punya Iya. teman-teman yang support Mhm. gitu, yang suportif, lingkungan yang positif. Iya. Karena terkadang sebagai seorang ibu, kita juga bisa loh merasa apa namanya, kayak we give, sometimes we feel like we give so much, Mhm. ya kan? Tapi kok kayaknya ke guenya nih nggak sebanding gitu, sometimes Iya. like that, and it's so easy for us to feel, ini aku ya, dari sisi aku loh Mhm. ya, dari kita, it's so easy to feel like kayaknya gue kurang nih, ya kan, kalau ada apa, and then we Iya. blame ourselves, kayaknya gue Mhm. masih kurang nih sebagai ibu nih, ya kan, wah gini sih kok nilai anak gue jelek sih, maksudnya misalnya kurang, bukan jelek ya, kok kurang sih, atau kok rumah gini sih, ini masalah gue gitu, jadi yang kayak gitu-gitu loh, Iya. gitu. Jadi makanya ya itulah, itu pentingnya untuk ngobrol sama temen, jadi kan mencurahkan Iya. pikiran gitu sesama Masuk ke ibu-ibu. pertanyaan berikutnya, kamu tuh tipikal orang yang memang terbuka untuk pertemanan atau kamu pun seleksi untuk siapa yang bisa dekat ke kamu? Seleksi, Seleksi penting ya, seleksi ya zaman sekarang penting, ya. penting, Jadi kamu mendingan quantity atau quality? of course quality. Kenapa tuh? Mmm, dari pengalaman hidup, Mhm. asik pengalaman hidup. Ya, aku sudah melewati banyak hal, ya, banyak pengalaman dalam hidup ini, ya puji Tuhannya dikasih Tuhan banyak pengalaman lah, Iya. gitu. And then sampai di satu titik di mana aku merasa punya temen yang asik itu gampang, Iya. ya, kamu cari temen yang asik, you can find it everywhere. Yes. Tapi punya temen yang baik itu tidak mudah, ya. Punya temen yang baik dan asik itu kamu bonus, itu aku, ya. Jadi buat aku, untuk apa aku punya teman banyak-banyak kalau juga ya tidak memberikan apa ya, memberikan influence yang bagus untuk aku, gitu loh. Yes. Bukan berarti gini, tapi bukan berarti aku tidak suka punya banyak temen ya, gitu, nggak Iya. begitu maksudnya, jangan Mhm. salah gitu, Jangan enggak. Maksud aku salah. adalah lebih mungkin begini, be nice to everyone but be selective with who you close with, gitu loh. Jadi be nice, ya, be kind to everyone of course, Iya. tapi untuk kita bertukar energi, deket, itu aku sangat selektif gitu. Mhm. Karena aku yakin banget itu mempengaruhi the way aku berpikir. Iya. Iya dong, ya kan, Mhm. gitu. Kita dekat dengan siapa, ya. Kalau kata mamaku dulu gini, kalau kamu, ya kan, suka itu yang ngomong gini, kalau kamu mainnya sama apa namanya, tukang apa tuh namanya, tukang ngelas Parfum, ya, oh apa gitu, yang ngelas. apa yang itu kan, nanti kamu nggak kena abunya gitu. Oh iya. Jadi intinya dengan siapa kamu bergaul itu, itu akan menginfluence isi kepalamu, gitu loh. Energi itu bisa kebaca ya. Yes, pasti gitu loh. Mau kita bilang bahwa enggak, gue punya benteng Iya. pertahanan diri yang begini, Nggak mungkin. nggak mungkin. Kamu Nggak mungkin nongkrong, sekuat itu juga. iya, maksudnya ya kamu nongkrong misalnya ketemu, ya kan, Mhm. cerita ini cerita itu, nggak mungkin, kita cuma manusia biasa, gitu loh. Mhm. Jadi aku emang picky dengan siapa aku dekat, Ya. ya, berteman dekat gitu, tepatnya berteman dekat. Yes. Jadi temanku tuh memang bener-bener bisa dihitung pakai jari, sampai kadang-kadang
aku suka bercanda gitu ke Iya. pasanganku. Aku bilang temen gue udah bukan circle lagi tapi dot, kayak saking temen gitu doang. Itu tuh lagi gitu. Tapi but it's okay karena it gives me a peace of mind. Iya, good way loh milih-milih pertemanan zaman sekarang juga ya, biar Iya. tadi juga nggak ke efek dari si abu tadi, mungkin dari persepsi mami kamu. Iya. Yes, agree. Aku setuju dengan hal Mm-mm. itu, apalagi di tengah zaman sekarang gitu ya, kita juga harus selektif untuk memilih pertemanan. Mm-mm. Nah, Kak Dera, aku juga sering banget ngelihat Instagram kamu, apalagi di Instagram story itu kamu selalu membagikan quotes ya. Itu merupakan apa nih itu Kak? Bentuk self reflection kamu apa gimana? quotes nyolong pastinya. Bikin sendiri gak quotes itu? Enggak. Sometimes Mhm. ya kalau aku lagi mendapatkan ilham ya aku tulis Iya. ya kan apa yang ada di kepalaku. Mhm. Tapi kalau aku menemukan quotes yang bagus ya kan ya aku ambil gitu sih. Ya betul menjadi self reflection Mhm. ya, dan aku sering banget bertukar-tukar quotes ini dengan pasanganku gitu. Oh. Iya, dia suka ngirim-ngirim aku quotes gitu. Iya. Iya sih, itu menjadi self reflection Mhm. juga ya. Terus dari situ kan kita apa namanya jadi apa ya bahasanya membuka apa sih ini ya pikiran ya. Benar. Gitu loh. Jadi mendapatkan insight bahasanya gitu. Mhm. Dan ada gak sih quotes yang memang benar-benar kamu terapkan di kehidupan kamu sekarang? Waduh, Yang banyak banget ya apa ya? Ntar mikir dulu. Quotesnya banyak ya? Saking banyaknya gitu. Enggak. Tapi ada satu Iya. quotes. Boleh tahu gak? Boleh. Ada Mhm. satu quotes yang aku nyantol ya. Mhm. Mungkin dari sekian banyak gitu. Jadi gini. A bird sitting on a tree Mhm. is not afraid of the branch breaking because her trust is not on the branch but on its own wings. Wow, it's Itu deep yang loh. aku suka gitu dan I hold on to that quotes. Dan kamu terapkan? Dan aku terapkan Iya. gitu. Karena Wah. menurut aku memaknainya adalah it's about you realize your self value, your self worth. Kalau kamu udah tahu apa namanya nggak harus cuma kekurangan aja, tapi you know your strength, ya, you don't have to worry. Iya. Di mana kamu misalnya ditempatkan kamu bekerja, ya, atau intinya you don't have to worry gitu, because you believe in yourself, gitu. It's about believe in ourselves sih. Iya. Jadi aku, I really like that quotes. Wow, luar biasa. Ini pasti kamu kan sendiri juga udah punya anak ya. Nah, Iya. anak perempuan rata-rata tuh lebih peka perasaannya. Dan maminya aja kayak gini sepositif ini. Gimana anaknya? Dan kamu gimana cara untuk menebarkan kayak ngasih self love ke anak kamu ini, mengajarkannya seperti apa sih? Actually, I'm not always positive. Of course not. Ya, there's a days dimana aku have a negativities pasti, ya kan. Tapi balik lagi, puji Tuhan aku punya support system yang luar biasa. Ya, pasanganku, ya kan, orang tua gitu ya. Tapi itu dia very good question ya. Bagaimana kita mengajarkan atau mengenalkan yang namanya self love kepada anak, which is itu adalah menurutku salah satu bibit yang penting, ya nggak sih? Betul. Iya kan? Setuju. Ya. Mungkin dari hal-hal kecil, ya. Contoh, aku selalu mengapresiasi, ya, mengapresiasi sekecil apapun achievement dia, ya. Buat aku achievement is still achievement. Kalaupun dia merasa tidak optimal mengerjakan sesuatu misalnya, buat aku it's still achievement. Yes. Ya kan? Well, you already give your best, itu, and it's okay. Itu contoh, ya. Aku juga tidak pernah membanding-bandingkan anakku dengan yang lain. Kayak aku bilang nih, si itu kamu lihat nih nilainya begini, nggak pernah, ya gitu loh. Terus apalagi ya?
always memberikan dia percayaan diri dengan bilang bahwa kamu tuh you are enough, ya, you are enough, you're beautiful, itu loh, you're beautiful, you don't have to be like anybody else, Yeah. ya, you're beautiful with your long hair, ya kan, mau with your ability, ya kan, you are enough, intinya gitu, itu sih. Kalau aku ngedengarnya dari kamu tadi bilang gitu ya, jadi anak itu menimbulkan rasa percaya diri dan juga memang Mencintai tahu nih dirinya. kapasitas kita dan kita nggak perlu Iya. compare ke anybody else, ya. Iya, dan Karena harus kita tunjukin juga Iya. sebagai orang tua gitu kan, Bener. karena percuma kita ngomong-ngomong kalau kita tidak menjadi role modelnya dia, Yes, gitu loh. setuju banget. Iya, Anak itu kan cerminan dari orang tuanya ya. betul, makanya Yes. hati-hati banget Mhm. dalam berucap, Iya. gitu, berhati-hati dalam berucap, itu karena mulut ini, ya itu, kalau ajaran orang tua aku be careful with your mouth, Iya, gitu, karena semua tuh berawal dari mulut. benar. Tuh, jadi hati-hati berkata karena Mhm. ucapan adalah doa, ya Betul. kan. Jadi jangan contoh apa ya, kayak misalnya nih ngomongin anggota keluarga lain yang jelek, tante ini kayak gini, gini. Jadi itu ngaruh ke self love menurutku, Banget. gitu loh. Mhm. Iya, itu sih. Betul. Wow, sangat menarik. Kak Dera, sebagai seorang working mom kan pasti nggak mudah membagi waktu ya antara pekerjaan dan keluarga. Dan aku dengar kamu juga sebagai business owner juga ya. Boleh tahu gak sih apa Iya. UMKM kok. UMKM? UMKM-nya juga semakin kesini semakin besar juga ya. Amin. Kira-kira amin. itu di Bali apa di Jakarta? Di Bali. Bisnisnya berarti di Bali. Di Bali. Oke, di boleh Bali. sebut bisnisnya apa biar editor kita dikasih nama ya di sini ya. Boleh cek Instagramnya. Asik. Boleh, apa itu? Jadi kita bergerak di bidang wellness, ya. Kita membuat ya, produce amenities, ya, kayak body oil and hand soap, ya, body soap, skincare juga, Yeah. ya. Tapi skincare ini lagi baru mau. Tapi kita lebih ke amenities, and then kita ekspor, terus masuk lebih ke hotel-hotel sih. Oh. Ke beberapa hotel besar lah. Bisa dicek Instagramnya Nenek Cantik, pakai Q neneknya. Asik, itu Nenek dia Q ya. Java Essential. Asik. Iya. Kenapa bisa awal mulanya mencetuskan itu? Oke, sebenarnya ini adalah bisnis keluarga. Terus dilanjutkan oleh kamu. Iya, jadi ini adalah bisnis mertua, Mhm. ya kan. Terus memang, tapi aku memang passionate-nya memang ke arah sana. Jadi memang aku kan suka pijet ya, aku suka Yeah. lah treatment gitu ya, beauty treatment, aku suka spa, aku suka kalau ke ya, I think cewek rata-rata begitu ya. Iya ya. Dan Suka. Bali cocok ya tempatnya Iya, ya. suka beli-beli ya, body oil, Iya. and then coba-coba hand soap, ya, namanya perempuan ya. Gitu. Iya. Jadi memang aku suka, and then ya mertuaku cocok lah gitu sama aku, karena memang dia juga tertarik di dunia wellness dan kecantikan. Gitu. Jadi and then ya udah, dia bilang oke, yuk sini sama mami, dia bilang gitu, kita let's do this together, and then aku belajar dari dia. Ya, I'm so proud learning from the best. Ya, Yes. mommy. Thank you, Mami. Iya, terus belajar dari dia, terus and then ya udah gitu. Jadi senang aja ketika kita mengerjakan sesuatu yang memang Passion kita kita ya. passionate, jadi seneng gitu. Yuk kita bikin Ya. apa lagi nih, bikin series ini, bikin itu, gitu. Pernah merasa capek saat bangun bisnis itu? Of course, awal-awal aku capek karena kan aku belajarnya juga nggak cuman langsung, jadi nggak langsung dari atas gitu. Jadi aku diajarin juga gitu dari Istilah kata dari nolnya, dari zero nol. ya. Kamu mulai dari, aku tuh pertama kali itu cuman diajak-ajak dulu sama mami Oh. nganter barang. Awalnya. Jadi kurir gue. Awalnya itu ya. Jadi aku nganter-nganter gitu kan, karena biasanya Iya. kan hotel-hotel tuh beli kan literan ya. Yes. Berapa liter. Jadi kamu anter nih biar tahu ya kan gimana ngurus Itu awal mula dari faktur, perkomporan invoice. itu, dikomporin. Iya, jadi biar ngerti dulu, lo harus Yes. ngerti dulu nih ngurus invoice gimana, ngurus Iya. faktur gimana, ya kan, ya Oke. segala macam. Dan barulah ya kan belajar ya kan gimana kita meng-create series baru, varian baru dan segala macam, baru ke situ. Wow. Dan gimana bagi waktunya antara kerjaan dan juga ngurus keluarga di rumah? Oke.
Ini pertanyaan menarik. Aku suka pertanyaan-pertanyaannya sangat Iya. berbobot. Jadi kalau kita ini itu Mhm. semuanya diberikan waktu yang sama 24 jam ya, semua Iya. orang ya kan, nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang. Memang sulit untuk yang namanya membagi waktu dan memberikan prioritas. Tapi kalau buat aku tadi anak sama kerjaan ya. Iya. Buat aku memang akan selalu keluarga itu nomor satu. Of course anakku nomor satu, ya kan. Tapi dia harus tahu bahwa ibunya ini bekerja, Iya. ya. Jadi ketika aku bersama anak, ya, aku full untuk dia, gitu. Aku nggak mainan HP contohnya, Iya. ya. Jadi ya udah kalau misalnya aku lagi sama dia dan aku kasih tahu aja gitu, maksudnya ini ntar dulu ya gue lagi sama anak gue, ya kan, gitu. Taruh HP, and then I focus with her, gitu. Sesimpel misalnya nganterin dia tidur, bacain dia cerita, Iya. atau nemenin dia main, ya something like that. Tapi ketika aku bekerja dan dia harus mengerti aku, gitu. Misalnya kayak sekarang aku pergi ke sini ya kan, ke Jakarta ya untuk treatment, tapi kan ada treatment kerjaannya. Jadi dia harus ngerti juga, ya my mom is working. Iya. Ya is a working mom gitu. Jadi kalau dia lagi kerja ya gue harus ngerti. Kalau terkadang kayak kemarin dia ada hari Kartini dan aku nggak bisa datang, of course aku sedih, ya kan, because I wanna be there. Tapi ada yang harus aku kerjakan, jadi aku kasih tahu dia. Pengertian. Ya, bukannya ibu nggak mau ya, daddy nggak mau, tapi memang kita harus pergi. Kalau bisa ada salah satu dari kita yang tinggal, then we will gitu. Jadi dia ngerti. Gitu. It's just a matter of balance, I think. Iya. Ya. Itu bagian dari support juga loh. Berarti anak kamu juga Iya. mensupport working mom juga. Iya, ya. iya harus mengerti sih menurutku. Dan aku nggak pernah bohong sama dia. Jadi kalau Hmm. emang aku perginya untuk kerja, aku akan bilang untuk kerja. Kalau aku bilangnya aku pergi girls trip, ya aku bilang aku liburan gitu. Kalau Iya. aku pergi keluar ngopi-ngopi, aku pergi ngopi-ngopi. Aku pergi disco, aku bilang aku pergi disco, ya kan gitu. Dan aku nggak pernah bohong gitu. Jadi Iya. ya karena aku nggak mau dibohongin anakku kan. Balik lagi role model gitu. Jadi apa yang aku expect, ya aku berikan ke dia. Iya. Gitu. Wow. Dan di tengah semua itu, gimana cara Kak Wulan tetap menyediakan waktu untuk diri sendiri? Ya self care mungkin gitu. Colongan. Waktu-waktu yang kiranya bisa nih untuk self care dikit gitu ya. Iya, Akhirnya colongan dari waktu colongan itu ya. ya disempet-sempetin aja ya, beruntungnya masih bisa disempetin ya kan. Mungkin ada mama-mama di luar sana yang sulit pasti waktunya ya kan. Dia beda-beda karena ya daily life-nya. Yes. Tapi kalau aku ya aku berusaha aja kayak gini aja gitu, self care untuk aku treatment ya kan. Terus itu tadi balik lagi colongan aku olahraga ya, atau sesimpel pergi keluar aja sebentar sama temen atau dating sama suami, ya kan, pergi dinner sebentar gitu. Jadi kayak gitu aja, pinter-pinternya aja sih. Di Bali mah enak ya, nyari udara baru keluar rumah udah healing jatuhnya. Coba Iya, kalau di Jakarta. itulah, ayo. Saya keluar rumah kemacetan, polusi, debu. Ada pindah ke Bali, jangan jangan terpantau dong. macet. Beauties jangan pindah ya. Iya, iya. Nanti Bali macet loh. Iya, makanya tapi memang itu benar-benar. Karena rumahku tuh juga kebetulan deket pantai. Oh Jadi iya. cuma 5 menit dari Di pantai. mana sih Balinya? Aku di Jimbaran. Oh di Jimbarannya, wow pantainya bagus-bagus Iya, banget jadi aku dong. dekat sama Four Seasons. Jadi kita kalau mau ke pantai itu kan tinggal jalan kaki. Cuk. Tapi kalau aku boleh sampaikan satu kata ya, Bali itu ngangenin sih. Iya ya. Kayak Apa sekali sih yang datang ke- bikin kangen? Ayah. Aduh, apa ya? Kayak Itu apa, nanti jadi- part 2 kali ya. Kalau Bali itu aku merasanya kayak, wow, pertama kali aku ke Bali waktu itu ya, kayak aku merasa, wow, ini benar-benar kalau misalkan tempat yang aku dambakan kalau misalkan nanti suatu saat tua untuk menghabiskan waktu, ya ke sana. Di Atau sana. mungkin aku menghabiskan separuh hidup aku di sana Oh, pas aku nice. tua nanti gitu. Ha-ha. Kayak aku merasa antara aku dan Bali itu punya ikatan asik. Padahal mah nggak ada ikatan apa-apa loh. Tapi jangan salah Iya. ya. Itu kan konfirmasi ya Bener jatuhnya ya. Aku juga ngerasa gitu, kayak aduh energinya kok cocok banget dengan Iya, Bali. dan you can feel it Aha. gitu. Jadi ada yang bilang, ini I don't know ini mitos apa enggak, tapi Iya. katanya gini, untuk tinggal di Bali itu katanya ya, ini kalau kata anak-anak lokal ya, itu tidak semua orang bisa tinggal di Bali katanya. Ya, Ya. kenapa itu? Jadi intinya ini seleksi alam lah. Oh, alam Gitu. menerima apa enggak nih? Ini katanya ya, Katanya. yang aku dengar. Ntar gue ada ini apa segala Iya, macam ya kan, iya, katanya kan begitu. Jadi Mm-mm. iya nggak semua orang bisa tinggal di Bali gitu. Jadi katanya kalau
kalau kamu bisa tinggal di Bali lebih dari 5 tahun ya, atau intinya that, and then at the end of the day kamu menjadi warga Bali, artinya the island is welcome you. Tapi kalau enggak, pasti ada aja ketika kamu pindah itu Halang rintang dibikin ya. enggak, ya maksudnya jadi ribet gitu. Tapi kalau Ya. emang kamu you meant to be there, and then akan mulus jalannya. I think Ubud ya, see you. Kalau kamu udah Next-nya ya. merasakannya, mungkin kamu akan seperti aku, karena Iya. aku merasakan ini tuh dari umur 19 tahun. Iya kan. Aku tuh selalu kayak ngerasa, kayak ada feel gitu. iya, aku akan Klik tinggal di gitu. Bali, aku akan membesarkan keluargaku di sini. Oke, mulai dari sekarang aku harus afirmasi yang positif Ayo. seperti itu biar kita nanti ke Bali ya. Tetanggaan siapa tahu Iya. ya. Dan kamu kira-kira udah kayak pasti kan punya pikiran ya, aku bakal menetap di sini sampai tua gitu ya bersama keluarga. Tentu udah kepikiran. Apa mau pindah-pindah lagi? Jangan ya. Apa stay terus Kalau di Tuhan Bali? berkenan, Mhm, ya insya Allah. mhm. Iya dong. Iya dong, pasti ya. Pengennya sampai tua ya, walaupun kita ada rencana ya, nanti suami bilang pengennya sih di di luar negeri ya kan, karena pengen anak kuliah deket-deket lah di Australia. Jadi Iya. kita pengen di sana, tapi ya Bali udah apa ya, it's just the part of our life gitu. Dan suamiku emang dia bahkan nggak mau keluar dari Jimbaran. Oh, wow. Iya, jadi kayak aku di selatan aja gitu, dia nggak mau pindah gitu. Udah ya, we picture ourselves mungkin to grow all together di situ. Iya. Iya. Istilahnya kayak hati kalau udah di Black udah Bali separuhnya ya. Iya. Aku tuh kalau Udah ke cinta Jakarta banget gitu ya. kalau ke Jakarta terus ke mall, aku anxious. Iya. Aku nggak terlalu betah itu jadinya di mall. Padahal dulu anak mall banget kan. Iya. Ya nggak terlalu suka juga sih, cuman mungkin karena di sini entertainmentnya ya mau kemana lagi ya. Kan kalau pulang kerja kayak gini ya nggak sih, nongkrong di Betul. mall gitu kan. Dulu nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sedangkan kalau di Bali, kenapa gue Banyak jadi kayak ya. duta Duta Bali ya. Seru banget. iya enggak. Tapi kalau di Bali enggak, because ini my own Yeah. experience yang aku rasakan gitu ya. Kalau di Bali itu kita banyak self treatmentnya tuh banyak gitu. Yeah. Kayak kalau memang suka outdoor ya, kamu bisa mau bawa anak ke pantai, Yeah. ya kan. Terus di sana banyak outdoor activity-nya, ya Banget. kan. Jadi ya gitu. Sebenarnya concern pertamaku pindah ke Bali itu adalah utamaku tuh anak. Gitu. Karena di sini aku ngeliat dia kok kayaknya ke situ-situ aja gitu loh. Ke mall, playdate-nya ya di mall-mall lagi, ya kan. Susah nyari park ya gitu. Bener. Ya gitu. Di sana banyak. Jadi semua keluarga enjoy di sana ya. Iya, Banget iya. ya. Nah, bicara tadi soal safe word, menurut Kak Wulandera, apa arti menghargai diri sendiri? Menghargai diri sendiri. You know your value. As simple as that. Ya, itu aja kalau aku. Menghargai diri sendiri artinya you know what you brings to the table. Ya. Gitu. Jadi artinya kan kalau di bahasa Indonesia itu kan self worth itu menghargai diri kan, ya kan. You respect yourself. Ya, dengan apa? Ya kalau kamu mau dihargai oleh orang lain, ya kamu menghargai diri kamu sendiri dulu gitu. So you have to know your value. Yeah. Ya kan. Tahu kekuranganmu apa, tahu kelebihanmu apa, gitu. Jadi kamu bisa mengoptimalkan, kamu bisa memperbaiki. I think self worth for me artinya seperti itu sih. Kira-kira dari zaman dulu yang kamu rasakan ya, kamu so much update gak sih? Maksudnya kayak Dera yang dulu itu sama gak sih dengan Wulandera yang sekarang gitu? Dari sisi dari siapa ya? Dari yang siapa menghargai dulu? diri mungkin. Oke. Of course. Ya. So much different. Dan itu dimulai ketika aku punya anak. Oh, titiknya di situ. Titiknya. Benar-benar berbeda cara aku memandang diri. Ya, cara aku memandang diriku sendiri, cara aku menghargai hidup, melihat hidup, purpose in life, ya. Itu berbeda banget sih. Iya, berubah total. Kalau boleh cerita Dera yang dulu sampai yang sekarang ini seperti apa sih? Pasti kan panjang banget perjalanannya ya. Membedakan kamu dulu mungkin kurang merasa percaya diri atau apapun itu, dan sekarang look at you ya,
teman Iya. di mana-mana, Mm-mm. positive vibes. Jadi tuh teman selalu nyaman dekat kamu. Kalau Iya. yang aku lihat gitu ya. Iya, mungkin bedanya gini. Dera yang dulu Iya. itu I can say myself as a people pleaser. Yeah, maybe because I want to have a lot of friends. Ya. Yeah, maybe, ya kan. Jadi it's so hard for me to say no. Oh. Itu aku yang dulu, Iya. ya. Aku yang sekarang, aku punya boundaries yang sangat jelas gitu. Jadi for me, dan ini nggak mudah loh ya, Banget. gitu untuk transisi aku I know. dari yang dulu ke yang ini gitu loh. Karena aku yakin banget ini nggak cuma aku sendiri yang ngerasa kayak gini, Banyak banyak pasti. banget gitu kan. Karena sometimes kita pengen orang seneng, Iya. akhirnya mengorbankan diri kita yang sebenarnya kita nggak mau, dan ya udahlah gitu ya kan. Tapi kalau sekarang, karena aku merasa ya prioritasku udah berbeda, ya kan. Aku nggak sendiri lagi, ya kan. Banyak faktor ya. Jadi aku belajar untuk berkata tidak gitu. Ketika aku emang nggak mau, ya say no. Tapi tetap dengan yang nice ya gitu. Say no yang kalau misalnya ini sorry nggak ya gitu. Atau kalau gue nggak pengen pergi ya gue nggak pergi, Iya. iya kan gitu. Ya begitulah. Kuncinya mulai berani ya. Iya, Berani mengatakan no. iya, no. Cobain deh. Sulit loh. Aku tuh people pleaser juga. Iya, iya ya. Yes. Jadi Dan kadang tuh aku merasa kayak momen di saat aku capek banget rasanya gitu. Karena kayak iya kan, you Iya, feel it. iya, Jadi iya, kayak kadang-kadang sampai bahasanya tuh gini, kalau kita janjian misalnya sama temen ya, Iya. kita double booking. Ya. Kayak oh my god, kayak gini kita lupa. Oh ya, gue udah janji sama si ini because we say to Yes. this ini, diundang ke ini gue iya gitu. Jadi and then waktu kita habis untuk sesuatu yang terkadang kita juga nggak mau melakukannya, Iya. gitu loh. Karena kita merasa nggak enak aja Karena di nggak saat enak. situasi itu. Iya, just to make people happy Iya. gitu. Ya, Ya itu sekarang aja sih. ya fokus aja jalanin ya. Berarti yang mau terserah orang bilang apa ke depannya Iya. ya udah, selagi Iya. kita masih ada di kaki diri kita sendiri ya udah. Iya, Let go. iya betul. Wow, itu ada pembelajaran baru untuk saya kebetulan ya. Berusaha untuk say no, jangan say yes terus ya. Iya. Nice. Itu adalah pembelajaran loh ya. Nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Mungkin bertahap kali ya. Bertahap. Kayak tadi aku bilang Gak usah langsung instan ya. Iya, nggak Susah, gampang, susah. nggak gampang. Iya, aku juga awal-awal masih kayak, aduh, ya ntar dia bete, ntar begini, Iya. ntar gitu. Tapi ya, and then I learn, ya kalau dia bete artinya dia bukan teman gue yang baik gitu loh. Karena ya kalau emang it's our good friend, and then they will respect our decision Mereka and memahami ya. iya gitu. Kan decision karena kan kita juga say-no-nya bukan kayak nggak mau, nggak gitu Iya. dong. Pasti kan ada ini sorry ya gitu. Gue nggak deh, atau semuanya sih, nggak cuman dalam pertemanan aja, in everything gitu. Ya, thank you for the advice. Kadera, apa sih yang sekarang menjadi prioritas utama kamu? Tentu anak ya, aku udah tahu jawabannya. Iya, keluarga. Keluarga tentunya ya. Iya, oke. Prioritas utama ya. Prioritas utama ya udah pasti keluarga ya. Tapi kalau mau digali lagi lebih dalam, my priority in life, ya mungkin aku dan pasangan juga, it's to build peace of mind. Karena menurutku itu adalah cikal bakal dari semuanya. Apalagi di dunia yang sekarang serba cepat, Yes. ya kan? Di dunia yang sekarang serba penuh tekanan, ya. Jadi we really trying to protect our peace of mind, yang dimana dari sana tuh baru dia akan bisa kemana-mana nih, build a happy and peaceful family, Yeah. ya kan. Walaupun masalah pasti akan tetap ada, namanya hidup ya. Tapi we know how to overcome, ya, challenging, ya challenge gitu ya kita gitu. Aku prioritasnya itu aja sih sekarang. Udah makin tua juga, Bo, ya kan. Iya, mau apa lagi Udah sih mau yang 40. dicari gitu ya. Pokoknya hidup tenang aja itu udah prioritas. Benar, kita cuman apa lagi yang diinginkan. Tapi bener nggak yang diinginkan kan cuma pada hidup tenang, ya kan. Apa sih kalau ditanya manusia pengennya apa? Pengen tenang Iya, gue, ya kan. iya.
Cuma pengen tenang Percuma aja. duit banyak atau Kalau apapun nggak itu harta tenang, benda kalau nggak tenang. Iya, kalau nggak tenang. Aduh, mau tidur aja kayaknya mesti minum pil dulu. Aduh, enggak ya. Iya, Pil tidur gitu ya iya, biar iya. fokus, biar tenang. Enggak ya, Iya. mendingan cukup tenang aja ya. Tenang, cuman pengen punya hubungan yang tenang dengan pasangan, ya kan, dengan keluarga, dengan anak. Udah, aku nggak mau apa-apa. That's all I want. That's my priority. Ya. Terus become a better every day, ya kan. Sebelum aku menuntut misal pasanganku untuk menjadi yang baik, ya aku melihat diriku sendiri dulu nih, ya kan. Apakah aku sudah cukup baik untuk dia, gitu. Jadi my priority mungkin ya lebih ke situ aja sih areanya. Itu dia. Nah, Beauties, seperti yang tadi aku bilang di awal ya, pertanyaan aku yang tadi nih, Kak Dera kan dari Bali, terus melakukan treatment di Jakarta, alias di Youth and Beauty Clinic ya. Aku juga sering lihat kamu bolak-balik ke Youth and Beauty Clinic ya, dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Dari tahun 2020. Oh iya, udah lama loh ya, 6 tahun. Iya. Sekarang 2026. Wow. Iya. 6 tahun kamu melakukan itu terus bolak-balik gitu. Iya, bolak-balik. Tapi aku kan baru pindah itu 2002. Iya, 2020 kan aku baru pindah 4 tahun. Iya. Iya. Iya, sama itu aku rajin ke sini. Makanya itu dari aku baru habis lahir, kan aku anakku 2018, Iya. 19, 20. Iya. Itu masih menyusui aku di sini. Oh wow. Iya kan? Pertama-tama tahu Youth Beauty Clinic dari siapa dan dari mana? Sosmed seingat aku sih. Oh iya. Iya, Oh, the iya. power of sosmed ya. Iya benar, dari sosmed. Aha. Cuman ya itu balik lagi. Itu kan buat aku yang namanya bonding sama klinik Iya. itu jodoh-jodohan ya. Iya, Itu setuju. kan chemistry, ya kan? Chemistry. Kenapa dari sekian banyak sosial media ada klinik ini itu, aku ke Youth and Beauty. Awalnya ya aku memang cuma coba gitu. Cuma coba karena memang sosial medianya menarik. Nah, ini tim sosial medianya Asik. menarik ya kan. Terus oke nih, terus ya kan banyak promo. Itu yang utama cewek-cewek. Ya kan, terus dan aku lihat oke, let's try gitu kan. Iya. Oke, dan aku coba treatment dan ternyata cocok. And then pertama kali ketemu langsung sama Dokter Gaby. Iya, Ya. aku langsung request sama Dokter Gaby. Wow, punya memori apa kira-kira sampai memutuskan untuk bolak-balik Bali dan Jakarta? Itu nggak mudah loh ya, hanya Iya. untuk treatment. Punya memori apa sama Dokter Gaby? Mungkin baru pertama kali first impressionnya mungkin. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Dok. Thank you. Jadi aku sama Dokter Gaby itu jadi pertama kali itu ya, aku ini kan tipe ya kayaknya semua cewek sama kali ya. Lihat ada treatment ini kan mau coba semua, ya kan. Jadi, "Dok, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini." Tapi Dokter Gaby itu maksudnya tidak hanya memberikan apa yang aku inginkan, Iya. dia lebih fokus apa yang aku butuhkan. Jadi fulfill my needs gitu ya. Jadi nggak cuman ya maybe aku nggak tahu ya, tapi mungkin kalau dokter-dokter lain ya udahlah, ya kan Iya. gitu kan, ya semakin banyak treatmentnya semakin bagus ya kan gitu. Tapi Dokter Gaby enggak. Jadi di situ aku ada itulah trust ya, and then aku merasa ada chemistry-nya. Yeah. So aku merasa okay, I'm in a good hand gitu loh, because she really knows what I need, concern gitu loh dengan kebutuhanku, bukan cuman keinginanku. Iya. Itu Dapat kliknya gitu ya. kliknya di situ. Oke. Jadi yang aku tahu juga Dokter Gaby kalau misalkan ke pasien-pasiennya itu juga kayak dia merekomendasikan sesuai dengan kebutuhan kamu. Betul. Jadi big kamu time. kalau misalkan datang ke Youth Beauty Clinic juga Dokter Gaby tahu nih apa yang perlu diubah dan apa yang perlu Iya. bukan diubah ya, maksudnya kayak dari cantik semua wanita juga cantik tapi lebih cantik lagi ya. Iya. Itu sih yang aku lihat dari Dokter Gaby ya. Jadi memang tapi I think semua dokter di Youth and Beauty sih ya. Jadi ya itu, jadi mengeluarkan the best version of you. Yes. Itu dia. Ya itu yang menjadi kayaknya pakemnya ya di klinik di Youth and Karena Beauty. kita juga hashtagnya cantik natural ya. Iya. Jadi kayak semua wanita tuh cantik hanya perlu ditambah dikit gitu ya. Ini natural nih, nggak pakai makeup Natural nih. Mbak. Iya Semoga loh, nggak ini buluk natural ya. loh ya. Wah, luar biasa. Ini kalau misalkan Belum di kamera treatment. cantiknya segini, ini aslinya lebih cantik lagi jujurly gitu. Belum treatment.
Jadi itu ya ketemu kliknya. Iya, Pertama kali langsung datang ke sini, udah tahu kayak aku di tangan yang tepat nih gitu iya, ya. karena itu tadi, sesimpel itu aja dokter bilang, "Kamu kayaknya nggak perlu yang ini Mm-mm. nggak perlu, kamu belum perlu," gitu. "Kamu cuma Iya. perlunya ini aja, cukup ini," gitu. Oke, Iya. and then oke, and then betul, gitu. Udah coba treatment apa aja sih? Semua, kayak Semua. ya pokoknya kalau ada yang baru-baru dok, "Oh ini baru, oh mau coba," gitu. Paling in love banget treatment yang mana? Ulterapi pastinya. Oh wow. Apa yang kamu rasakan pada saat Ulterapi Prime? Prime apa enggak yang waktu itu? Kenapa sorry? Ulterapi Prime apa enggak? Saat itu belum ya, Oh wow. 2020 Waktu tuh itu belum. masih sakit-sakitnya ya. Nah, 2020 tuh belum. Itu masih yang pertama ya, generasi pertama ya. Generasi pertama. 2020 itu iya. Belum, tapi ya sakit ya nggak terlalu sakit sih. Oh wow, pain tolerance-nya lumayan tinggi Lumayan berarti lah, ya. anak didiknya dokter Gaby, nggak Iya. perlu di Anestesi nggak perlu ya. nggak secanggih dia. Pasti ya. Tapi itu jadi ulterapi. Aku pertama kali coba itu ulterapi ya kan. Terus waktu itu dokter Gaby benerin fillerku juga. Filler Kenapa itu? bibir. Jadi ada di salah satu klinik ya kan. Terus aku mencoba filler. Pertama kali aku coba filler. Terus hasilnya sedihnya tidak sesuai yang aku inginkan. Terus juga agak gimana sih nyebutnya? Bukan malah praktek apa sih? Jadi kayaknya Pokoknya kurang sesuai kurang dengan lah gitu. kamu And then, yang it's like inginkan gitu ya. jadinya gitu. Jadi kayak aku kok gini gitu kan. Dan dibenerin sama dokter gitu. Terus ya udah dari situ. Wow. Mm-mm. Dan kira-kira apa sih yang membuat Kak Wulandera itu tetap percaya dan loyal sampai saat ini? Sampai saat ini. Karena standar salah satunya mungkin bukan mungkin tapi standar kliniknya yang aku lihat semakin tinggi, ya kan, mulai juga dari teknologinya juga semakin tinggi. Tapi lebih ke tadi sih, aku merasa dan melihat ya Youth and Beauty itu terus berpegang pada tadi ya apa namanya value yang mereka mau berikan kepada klien yang tidak pernah berubah walaupun ada banyak klinik-klinik lain ya. Tapi ini gitu yang menurut aku ini adalah selling point ya, mungkin kita bisa bilang gitu ya. Yang memang di-deliver kepada klien. Gitu. Jadi nggak cuman ya udah treatment ya udah oke lah gitu semata untuk apa namanya mencari mungkin ke apa namanya keuntungan ya karena sebutannya ya gitu. Tapi memang benar dokter-dokternya tuh passionate. They do it with passion. Itu. Passion and heart mungkin ya, pakai hati dan juga. Itu yang membuat aku yakin aku nggak sendiri. Ya. Tapi ada banyak sekali pasien-pasien Youth and Beauty yang merasakan hal yang sama seperti aku, yang membuat mereka keep coming back. Yes. Gitu, loyal gitu, because they feel it, they feel what I feel. Wow. Itulah kunci 6 tahun treatment di Youth and Beauty Clinic. Semoga semakin panjang juga ya. Karena Amin. ini gak berasa juga loh Youth Beauty mau 1 dekade 10 tahun loh Wow. Kak. Nanti kita di September ini ada anniversary yang ke 10 tahun. Biasanya banyak diskon. Iya. Nah, Baik promo. Kak Dera, setelah rutin treatment nih ya selama 6 tahun itu, apa yang Kak Wulandera rasakan lebih ke perubahan fisik aja atau juga rasa percaya diri semakin bertambah? Rasa percaya diri pasti, ya karena nggak cuma aku aja yang merasa. Ini kan kadang kita nggak menyadari tapi orang kan biasanya yang melihat. Ya gitu. Jadi makanya itu tuh pas pertama kali aku terapi tuh temanku bilang, "Lu diapain sih mukanya?" kata dia gitu. Hah? Gue bilang, "Diapain?" Karena emang maksud aku nggak diapa-apain gitu loh. Kayak lo apa? Lu tarik apakah tarik benang atau apa? Oh enggak, and then I remember, oh ya gue ulterapi gitu. Itu. Jadi ya kalau perubahan fisik ya. Fisik itu pasti ya gitu. Kepercayaan diri itu pasti, ya kan? Apalagi di kondisi aku yang tinggal di daerah tropis. Iya. Ya, daerah tropis, terus juga dengan kondisi lingkungan yang dimana airnya, I'm sorry to say, kurang bagus daerah rumahku ya kan, karena air kapur kan jembaran ke Uluwatu sana. Gitu. Jadi ya of course lah kalau treatment gitu memberikan kita apa ya? When we feel good, we do good. Karena ada yang ngomong gitu, ya kan? Yang penting ketika kita merasa confident with ourselves, ya ngeliat kaca, apa, ya nggak ya cantik, cuma maksudnya bersih, glowing, ya kan? And then jadi ketemu klien pasti efeknya gede, ya kan? Lebih confidence Lebih pasti confident ya, pastinya, gitu. So much. Ya. Dan menurut Kak Wulandera, apakah sebenarnya treatment itu bisa jadi alternatif
tanpa harus sampai ke tahap surgery, apalagi plastic surgery yang sedang tren saat ini. Oke. Kalau alternatif, menurut aku ini tergantung sih ya. Karena menurut aku dua hal ini, treatment dan plastic surgery ini dua hal yang menurutku itu bukan nggak apple to apple, tapi lebih kayak dia melengkapi. Tergantung apa yang mau dicapai, gitu loh. Contoh kalau misalnya kamu mau benerin hidung misalnya, yang emang harus dibenerin gitu. Emang yang kamu mau achieve adalah sampai perubahan bentuk sampai segala macam. Menurutku kan treatment tarik benang aja nggak cukup dong. Iya kan, itu loh. Kamu mau sampai misalnya dari cabi banget, and then mau sampai begitu, ya mungkin kamu harus plastic surgery, aesthetic surgery, potong rahang gitu. Jadi menurutku kalau dibilang alternatif mungkin enggak ya, tapi melengkapi. Jadi kayak I could be wrong, I don't know, tapi ini pendapatku. Jadi tergantung apa yang mau dicapai gitu. Karena menurutku ya treatment itu ya treatment gitu loh. Benar. Ya kan, kalau plastic surgery Udah itu kan merubah ya. merubah, ya kan. Kalau treatment itu dia tidak merubah. Dia balik lagi tadi, dia membawa the best version of ourselves. Fixing tanpa mengubah gitu. Tapi yang aku lihat treatment-treatment zaman sekarang tuh udah menuju ke ya hasilnya mirip-mirip dengan plastic surgery mungkin ya. Kayak Ultherapy Prime buat lifted daripada kita jauh-jauh ke Korea kan untuk melakukan operasi atau apapun itu ya. Kita cukup di sini ya di Jakarta atau di Youth and Beauty Clinic ya kita bisa melakukan Ultherapy Prime tapi hasilnya sama dengan plastic surgery. Nah, gitu ya. itu bisa jadi. Kalau misalnya kan pengen yang lifted gitu ya. Lifted ya kan, nggak perlu sampai facelift or something ya kan. Tapi kalau misalnya mungkin udah ini banget ya mungkin harus gitu ya. Ya itulah, itu tergantung mungkin dari kondisi, tapi ya mungkin bisa menjadi alternatif ya. Bisa juga. Ya, sekarang treatment itu macam-macam juga ya, Macem-macem. tergantung kebutuhan kamu juga Iya, ya. macam-macam, benar. Nah, gunanya konsultasi bersama dokter itu supaya dokter melihat juga nih cantiknya mau ditambahin seperti apa dan juga memang hanya dokter yang tahu, hanya Tuhan dan dokter yang tahu ya. Betul. Gitu. Iya. Kak Dera, perbincangan kita tuh banyak banget manfaat dan dagingnya tentunya ya. Sekarang kita mau masuk ke segmen ini nih yang ada di sini ya. Apa tadi namanya? Jujur tanpa filter. Jadi di sini udah kita sediain berbagai macam pertanyaan. Nanti kamu tinggal ambil salah satu pertanyaan dari kita. Boleh diambil aja. Oke. Ada kertasnya. Gue deg-degan sih. Iya. Oke. Mau aku bacain? Boleh. Sip. Oke, sudah siap pertanyaannya? Wow. Apa sih? Apa sih wow? Wow. Ini perbincangan kita juga masih nyambung loh. Sudah siap? Aduh, gue deg-degan. Santai. Tapi kalau bohong juga gak ada yang tahu sih. Iya. Pertanyaannya adalah, apa momen akhir-akhir ini yang bikin Kak Wulandera kecewa sama diri sendiri? Oh my god. Deep banget ya. Nanti aku nangis. Iya. Wow, ini luar biasa pertanyaannya. Momen akhir-akhir ini yang membuat aku kecewa sama diri sendiri. Oke. To be honest, dari akhir tahun kemarin, aku memang sedang melewati, bisa dibilang challenge, obstacle in life ya. Lagi ya namanya hidup ya, ada naik turun. Benar. Ya kan gitu. Ada satu titik di mana berat banget gitu. Kalau bisa bilang aku lewat ini berat. Ya. Ada satu titik di mana karena aku adalah decision maker. Ya di saat ini gitu. Jadi it's rely on me gitu. And then aku salah mengambil keputusan. Seperti salah mengambil keputusan. Gitu. Intinya aku salah memilih orang ya kan. Intinya salah langkah dan sebagainya lah gitu. Tapi ya balik lagi ya. Ketika di momen dimana aku merasa
aku mental breakdown. Kenapa sih ini pertanyaannya jadi bisa pas, terus gue jadi Jadi terharu gini ya. nih gue ya kan. It's okay. Bisa pas banget lagi yang diambil Iya. ya kan. Ketika aku lagi breakdown ya. My support system is really strong. Gitu. Jadi mulai dari mamaku, papa, semua keluarga. Itu like this is not your fault. Ya, aku nggak bisa cerita apanya ya, tapi intinya momen kalau dibilang gimana aku kecewa, itu kekecewaanku yang buat aku kecewa sama diri sendiri. Padahal sebenarnya bukan salahku, tapi ya ini memang ini oknumnya aja nggak beres, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan aku yang memilih dia dan akhirnya semuanya jadi berantakan gitu. Jadi I'm blaming myself for quite long time gitu. Jadi selama berapa bulan itu aku kayak this is because of me gitu. Ini jadi begini it's because of me gitu. Tapi pasanganku ya kan, keluargaku, mereka ada untuk aku. Wow. Itu, dan mereka selalu bilang enggak, ini bukan salah lu, memang mereka memberikan ya masukan positif ya, bahwa emang it's meant to happen ya kan, bahwa ini emang harus kamu laluin, memang jalannya begini gitu, and just don't lose faith and just trust that this is a God's plan gitu, to something bigger gitu. They prepare you for something bigger. Gitu aja. Jadi support system kamu itu juga ada di keluarga ya, No, ngaruh big besar time, banget ya. big Kebayang nggak kalau misalkan nggak ada keluarga sama sekali, kamu apa yang Wah. kamu rasakan atau kamu mengambil Aku nggak tindakan? tahu. Nggak kebayang Aku ya? nggak kebayang. Aku nggak bisa bayangin gitu. Karena ya mereka salah satu sumber kekuatanku gitu. Makanya ya don't take it for granted. Ketika kamu punya orang-orang yang bersedia untuk dengerin kamu, ya, just simply listen to you, because sometimes you just need someone to listen, right? Iya. Ya. Mendengarkan itu memberikan waktu loh. Ya, memberikan waktu itu nggak bisa kamu beli dengan uang. Ketika kita udah kasih orang waktu, kita nggak bisa ambil waktu itu lagi. Jadi that's why aku pun juga sangat mengappreciate waktu. Makanya kayak ini tadi aku telat, aku sampai sorry, maaf gitu. It's because like, to be honest, aku orang yang sangat mengappreciate ketika orang memberikan aku waktu untuk mendengarkan aku. Itu sih. Luar biasa. Untungnya support dari keluarga itu luar biasa, menjadi tameng penguat kamu ya tentunya. Iya. Dan sekarang hilangkan semua negatif-negatif yang dulu supaya tidak ada kekecewaan lagi gitu ya. Karena kita mau masuk ke segmen Beauty Tips ya. Jadi segmen Beauty Tips ini Kadera ada VT dari Dr. Gaby. Nanti Dr. Gaby akan menjelaskan treatment apa yang kira-kira cocok untuk Beauty Tips semuanya. Oke, ini dia Beauty Tips dari Dr. Gaby. Silahkan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips kali ini saya mau share tips tentang treatment mahal, tapi kok hasilnya biasa aja. Beauties, harga treatment sering disalahartikan sebagai jaminan hasil. Efektivitas treatment ditentukan oleh diagnosis, timing, dan kombinasi perawatan yang tepat. Tanpa evaluasi menyeluruh, hasil tidak akan maksimal. Kulit juga punya siklus regenerasi sekitar 28-40 hari, sehingga hasil tidak selalu instan. Kita harus kasih waktu kulit untuk berproses. Treatment yang terlalu sering justru bisa menghambat regenerasi secara alami. Hasil terbaik selalu membutuhkan strategi, bukan tergesa-gesa. Jadi kalau mau treatment, konsultasi dulu sama dokter ya. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Nah, itu dia Beauty Tips dari Dr. Gaby. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar tentang treatment atau apapun itu, komen-komen di bawah ini ya. Kadera juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, langsung komen di bawah. Kadera, perbincangan kita tuh tadi seru banget deh. Aku rasa aku bakal nonton berkali-kali segmen ini atau Aku episode juga. ini. Wow, aku sangat can't wait ya tentunya menyaksikan fullnya di Beauty Pot. Kadera, thank you so much udah hadir di Beauty Pot hari Sama-sama. ini ya. Terima Thank you so much kasih. sudah menyediakan waktunya. Thank you for having me. Maaf kalau ada sama-sama. salah-salah kata. Enggak ada. Karena ini pembelajaran semua loh, apa yang keluar dari kamu. Wow. Thank you. It's because selalu seru kalau ngobrol sama kamu tuh. Thank you so much. Bisa aja kita lanjut part 2 kali ya nantinya ya. Kadera, tapi sebelum itu aku punya closing statement dari aku ya. Dengerin ya. Oke. Beauties, setiap perempuan itu punya versinya masing-masing.
menjalani peran, menghadapi tantangan, dan tetap berusaha jadi versi terbaiknya. Sebelum kita tutup, kalau untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sedang berjuang dengan versinya masing-masing, apa yang ingin Kak Wulandera sampaikan? Oke. Untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berjuang di battlefield-nya masing-masing, ya, in a war-nya masing-masing, kalian nggak sendiri. Ya, you are enough. Everything you do, you are enough. Ya, maybe terkadang kita merasa lelah, itu wajar. Capek, sangat wajar, kita manusia, ya. But just keep going. Just keep going and trust. Klise sih, tapi just believe in God, ya, bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan blueprint yang indah buat kita. Yakin aja, gitu. Dan kalau sekarang yang dihadapin berat, ya, it's just a part of life. Gitu. Just keep going. Exactly. Itu dia Kak Wulandera. Thank you so much sudah mampir di Beauty Pod dan Sama-sama. Beauties. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye. Beauty Pot by Youth and Beauty.